Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya, kita masih di mata kuliah pemrograman website 2. Hari ini kita akan membahas terkait dengan relasi antar tabel. Kita akan menghubungkan koneksi antar tabel sehingga mendapatkan koneksi yang memang menjadikan itu sebuah foreign key. Foreign key nanti setiap tabel akan kita hubungkan sesuai dengan roadmap yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, langsung saja kita buka yang pertama navigate-nya ya. Navigate-nya dibuka, lalu nah, kita sudah menemui tabel-tabel, ada 18 tabel yang akan kita hubungkan nantinya. Yang pertama, kita harus tahu nih gambarannya dulu nih, gambaran dari hubung-hubungannya. Yang pertama, kita akan menghubungkan project mahasiswa dengan kategori. Project mahasiswa dengan kategori. Oke. Yaitu project mahasiswa dengan kategori. Yang pertama kita akan sini project mahasiswa harusnya project mahasiswa itu diklik kanan, desain tabel. Oh sudah, ternyata ada yang sudah nih kategori, sudah masuk. Itu di sini ya teman-teman ya. ID kategori 2 itu namanya saja nih. Fieldnya adalah ID kategori. Nah, ID kategori yang punya kita sidik 1 terus berasal dari tabel kategori lalu dihubungkan dengan ID kategori, bentuknya cascade. Nah, sudah berarti kategori dengan project mahasiswa. Lalu kita akan menghubungkan ID kategori project dengan ID kategori project. Sudah terhubung ternyata. Ini sudah kategori sudah, project dengan mahasiswa sudah. Lalu selanjutnya akan kita masuk yaitu kegiatan mahasiswa dengan kategori. Oke, kita cek kegiatan mahasiswa, klik kanan, desain tabel. Oh sudah, ternyata ID bidang 1. Nah, ini yang terhubung semuanya ke kategori ya, ke kegiatan mahasiswa. Kategori sudah masuk, jadi teman-teman ini hanya judul ya, ID kategori 1, ID wujud, ID bidang ini hanya judul. Nah, ini fieldnya ini mau kita tanamkan di mana? Yang pastinya harus kita hubungkan dengan ID dengan primary key. Ya, ini kan primary key-nya nih. Nah, klik primary key, lalu menggunakan database mana nih? Kita menggunakan database sidik 1, lalu dihubungkan kemana? Dihubungkan ke tabel kategori, lalu reference field-nya tabel kategori itu yang mana? Oh, yang akan kita hubungkan adalah ID kategorinya. Begitu. Jadi ini adalah ID kategori di sini itu terhubung ke dalam ID kategori di sini. Itu. Makanya di dalam sidik kemahasiswaan kegiatan mahasiswa itu ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 foreign key. Ada 3 foreign key. Yaitu bidang, kategori, wujud. Yuk kita cek. Bidang, kategori, wujud. Ini semuanya dihubungkan ke tabel-tabel masing-masing di sidik ini.
bidang, masuk ke bidang, lalu kategori, lalu wujud. Nanti artinya wujud sudah masuk, lalu bidang juga sudah masuk. Wujud sudah masuk, ini ya, ini arahnya ke sini. Lalu bidang, kebalik, sorry, maaf. Berarti bidang sudah masuk ya. Bidang sudah masuk, lalu wujud juga sudah masuk, kategori juga sudah masuk. Berarti semuanya sudah saling terhubung. Terus selanjutnya nanti kita akan menghubungkan kewirausahaan dengan kategori. Kita cek di kewirausahaan, klik kanan, desain tabel, foreign key. Nah, kategori sudah dihubungkan dengan kewirausahaan. Berarti ini sudah ID kewirausahaan. Maaf, ID kategori di sini masuk di sini. Nah, gitu. Ceknya di mana? Ceknya di sini. Menggunakan tabel kategori, lalu yang dihubungkan adalah ID kategori. Lalu setelah itu kita akan menghubungkan lagi organisasi. Ya, organisasi. Organisasi. Klik kanan. Nah, foreign key. Nah, di dalam organisasi ada 3 nih. Ada kategori, periode, dan wujud organisasi. Kalau kita lihat kategori yang masuk ya, ada periode, ada wujud, dan ada kategori. Berarti ada 3 foreign key. Nah, sekarang kita satu-satu. ID kategori itu sudah masuk ke sini. Lalu ID wujud di atas. Oh, wujud ini jauh ya. ID wujud. Nah, sudah masuk. ID periode juga sudah masuk. ID periode ini ngambil sini ya teman-teman ya. ID kategori juga mengambil dari sini. Lalu untuk ID wujud organisasi, oh maaf, bukan di sini nih. Wujud organisasi di sini ternyata. Nah, di sini. Ya, kita lanjutkan. Oke, berarti ini ID kategori masuk, periode, dan wujud organisasi. Wujud organisasi itu masuk ke sini. Nah, lalu ID kategori masuk ke sini sudah. Lalu periode sudah masuk ke sini. Periode menghubungkan ID periodenya. Terus wujud organisasi dihubungkan dengan wujud organisasinya, ID kategori dengan ID kategori. Oke, artinya semuanya sudah masuk semuanya. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan ID peran di dalam penelitian dan pengabdian. Oke, ID peran. Kita cek di sini ya, coba ya. Sudah masuk keduanya apa belum? Kalau penelitian, coba. Oke. ID peran sudah dihubungkan ke dalam penelitiannya. Sudah masuk berarti ini. ID peran sudah masuk ke sini. Lalu ID peran juga sudah masuk ke dalam pengabdian. Oke. Berarti sudah. Oke, dari skema database ini berarti sudah masuk semuanya. Saya ulangi ya. Kalau misalkan ingin membuat ini tinggal di copy, ini ID peran ini kita menamai sendiri ya.
terserah ya. Nah, ini ID peran yang mau dihubungkan. Lalu ini adalah database yang akan kita pakai. Ini juga bisa loh menggunakan atau bercross line dengan database lain. Terus ini peran ini adalah tabelnya. Terus tabel yang akan dihubungkan ke si penelitian apa? Yaitu ID peran. Oke. Terima kasih. Kita akan masuk ke part 7 nanti terkait dengan drop list down menu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.